selamat datang di Liputan AI edisi 12 September 2025. Hari ini kita bakal ngobrolin soal alat-alat AI baru yang bisa jadi rekan kerja kita, terus kita intip juga kesepakatan super besar di balik layar yang jadi bahan bakarnya, dan terakhir, kita lihat sedikit masa depan robot dan mobil otonom. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah momen yang, lucu tapi sekaligus bikin kita mikir. Kemarin itu asisten AI Claude sempat down sebentar, dan seorang pengguna langsung nulis komentar ini di Hacker News. Ini nunjukin banget betapa cepatnya kita jadi bergantung sama alat-alat ini ya. Baru sebentar mati, rasanya udah kayak balik ke zaman batu. Nah, di bagian pertama ini, kita akan lihat beberapa alat AI baru yang dirancang khusus buat jadi asisten pribadi kita. Kita mulai dengan yang paling ambisius, sebuah AI yang mau jadi otak kedua Anda. Kenalin, TwinMind. Ini adalah aplikasi buatan startup yang didirikan 3 mantan ilmuwan Google X. Mereka baru aja dapat pendanaan 5,7 miliar juta dolar. Gagasannya luar biasa. Aplikasi ini secara pasif ngerekam semua percakapan Anda seharian buat ngebangun bank memori pribadi. Jadi nggak ada lagi tuh momen habis rapat terus bingung, tadi detailnya apa ya? Cara kerjanya gimana? Kelihatannya rumit, tapi konsepnya sebetulnya simple. Pertama, dia jalan terus di latar belakang, dengerin semua obrolan kita. Kedua, semua informasi itu dia susun jadi semacam peta pikiran pribadi, langsung di HP kita. Dan yang terakhir, dari peta itu dia bisa otomatis bikinin kita rangkuman rapat, daftar tugas, atau bahkan ngejawab pertanyaan kita. Jadi, apa sih grafik pengetahuan atau knowledge graph ini? Anggap aja ini bukan sekedar catatan biasa. Kalau catatan biasa itu kan cuma daftar poin-poin. Nah, knowledge graph ini lebih kayak jaring laba-laba. Dia tahu kalau proyek A itu nyambung ke Budi dan juga ke deadline minggu depan. Inilah yang bikin AI-nya benar-benar ngerti konteks, bukan cuma hafal kata-kata. Oke, dari AI yang bantu kita ingat-ingat, kita pindah ke AI yang tugasnya justru ngelindungin kita. Tim lain yang isinya juga mantan jagoan Google lagi nyoba ngatasin salah satu masalah paling tua di internet, email berbahaya. Perbedaannya tuh jauh banget. Keamanan email yang lama itu kayak punya satu satpam yang cuma bawa checklist. Kalau ada penjahat pinter yang pakai trik baru yang nggak ada di checklist, ya bisa lolos. Nah, Aegis AI ini beda. Dia bukan cuma satu satpam, tapi satu tim detektif pinter yang saling diskusi buat nangkep ancaman paling licik sekalipun, bahkan yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, mari kita bahas dapur pacu dari semua ini. Karena semua alat canggih tadi itu butuh 2 bahan bakar utama untuk bisa jalan. Tenaga komputasi yang supermasif dan data yang melimpah ruah. Coba kita lihat angka ini. 300 miliar dolar. Biarkan meresap dulu. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah nilai kesepakatan baru antara OpenAI, yang bikin ChatGPT, dengan Oracle cuma untuk sewa tenaga komputasi cloud. Ini salah satu kontrak cloud terbesar yang pernah ada. Terus, apa sih sebenarnya komputasi cloud itu? Gampangnya gini, daripada OpenAI harus bangun pabrik superkomputer sendiri yang biayanya selangit, mereka sewa aja infrastruktur super canggih dari Oracle. Nah, pabrik sewaan inilah yang jadi ruang mesinnya ChatGPT yang bikin kita semua bisa pakai layanannya. Tapi punya mesin yang super kenceng aja nggak cukup. AI juga butuh makanan, dan makanannya itu data. Nah, disinilah muncul perdebatannya makin panas. Gimana caranya perusahaan AI ini bayar untuk konten yang mereka pakai buat ngelatih model mereka? Untuk menjawab itu, sekelompok penerbit web raksasa bikin standar baru, namanya Really Simple Licensing atau RSL. Dan yang ikut gabung ini bukan pemain kecil loh, ada Reddit, Yahoo, Medium, nama-nama besar semua. Tujuannya satu, mereka mau bikin semacam label harga di konten mereka, biar nggak diambil gratisan lagi sama AI. Idenya sederhana banget. Pertama, si pemilik website tinggal nulis di situsnya. Hey AI, kalau mau ambil data dari sini, ini harganya. Kedua, pas bot AI-nya datang buat baca-baca, mereka bakal lihat aturan mainnya. Ketiga, ya tinggal bayar sesuai pemakaian. Simple dan adil kan? Nah, ngomongin soal konten, ada kabar bagus juga nih. Asisten menulis yang populer banget, Grammarly, untuk pertama kalinya dalam sejarah akhirnya berekspansi keluar bahasa Inggris. Alat ini sekarang udah bisa ngasih saran ejaan, tata bahasa, dan bahkan nada tulisan dalam 5 bahasa baru. Ada Prancis, Jerman, Italia, Portugis, sama Spanyol. Ini artinya bantuan AI mereka sekarang bisa diakses sama jutaan lebih banyak orang di seluruh dunia. Oke, kita udah lihat alat-alat AI buat hari ini dan juga bahan bakar yang bikin semua itu jalan. Sekarang, yuk kita sedikit ngintip ke masa depan. Apa sih yang lagi dibangun para inovator buat besok? Pernah nggak sih Anda nanya ke ChatGPT pertanyaan yang sama 2 kali?
Jawabannya kok beda. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan Anda aja. Itu masalah yang beneran ada, dan jadi tantangan besar. Saking besarnya, ada sebuah lab baru yang dipimpin mantan CTO OpenAI, Mira Murati, yang fokusnya cuma buat mecahin masalah ini. Tujuan utama mereka adalah bikin AI jadi deterministik. Maksudnya apa? Artinya, kalau kita kasih input yang sama, outputnya harus selalu sama persis, nggak boleh acak lagi. Ini penting banget biar AI bisa lebih diandalkan, terutama buat riset sains atau aplikasi bisnis yang butuh presisi tinggi. Terakhir, selain ngurusin otak dan pikiran AI, para inovator juga lagi sibuk banget ngebangun badannya. Kita bisa dapat bocorannya dari konferensi teknologi besar yang akan datang, namanya TechCrunch Disrupt. Di sana nanti ada dua area utama yang bakal jadi pusat perhatian. Pertama, robot humanoid. Ini soal gimana caranya masukin kecerdasan AI tadi ke mesin yang punya 2 kaki dan 2 tangan, biar bisa kerja di dunia nyata. Dan yang kedua tentu saja, kendaraan otonom. Bukan cuma mobilnya, tapi semua sistem rumit di belakangnya, mulai dari sensor sampai software, biar bisa aman dan diproduksi massal. Semua ini membawa kita kembali ke cerita di awal tadi. Dari asisten pribadi di kantong kita sampai mesin-mesin industri, AI itu makin cepat dan makin dalam menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah pertanyaan besar yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita. Seiring kita makin dan makin bergantung pada AI setiap hari, apa ya yang terjadi kalau suatu saat dia tiba-tiba nggak ada? Sekian untuk liputan AI hari ini. Sampai jumpa besok dengan pembaruan berikutnya.